Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafri, SHMH. Saya adalah dosen pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Spesialisasi saya adalah dosen pengajar hukum perdata yang berbobot 4 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran Direct Interaction atau metode pembelajaran secara langsung pada mata kuliah yang saya ampuh. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah hukum perdata dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Mata kuliah hukum perdata sendiri merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Adapun mata kuliah ini mempelajari mengenai pengantar hukum perdata, hukum orang, badan hukum, hukum keluarga, hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris, hukum perikatan, dan juga hukum perjanjian. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi yang diharapkan adalah di mana mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis tentang argumentasi hukum sebagai sarana untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, maupun kritik. Selanjutnya saya akan menyampaikan teknik pembelajaran saya, yaitu menggunakan metode Direct Interaction atau metode pembelajaran secara langsung pada mata kuliah yang saya ampuh ini. Adapun model pengajaran langsung atau Direct Interaction ini adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar mahasiswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, yaitu selangkah demi selangkah. Pengajaran secara langsung merupakan sebuah formasi pembelajaran yang terancang dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan pendekatan deduktif. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan segala informasi atau pengetahuan dengan menyertakan sebuah media atau penunjang bahan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa. Selanjutnya, pada mata kuliah ini, adapun ketentuan perkuliahan dan sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu pertama, ketentuan lambat, yaitu masuk kelas paling lambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi mahasiswa saya beri kesempatan paling lambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Kemudian berikutnya, komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa minimal 75% persyaratan untuk final test atau ujian akhir semester. Jadi kehadiran mahasiswa adalah minimal 75% sebagai persyaratan untuk melaksanakan atau mengikuti final test atau ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya, tugas saya beri bobot nilai senilai 25%. Kemudian komponen penilaian berikutnya yaitu UTS atau ujian tengah semester, di mana mahasiswa saya beri bobot
nilai sebanyak 35% bagi yang mengikuti ujian tengah semester. Kemudian komponen nilai selanjutnya yaitu final test atau ujian akhir semester, yaitu dengan memiliki bobot sebanyak 40%. Jadi saya ulangi, kehadiran adalah 75%, tugas 25%, kemudian UTS atau ujian tengah semester 35%, dan final test atau UAS itu mempunyai bobot 40%. Kemudian selanjutnya, handphone silent saat perkuliahan berlangsung. Jadi mahasiswa tidak boleh mengaktifkan handphonenya selama perkuliahan berlangsung. Kemudian yang terakhir, melakukan diskusi sebelum kelas berakhir. Jadi sebelum kelas berakhir, saya berikan kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi atau tanya jawab terkait materi yang akan saya berikan. Demikian deskripsi singkat mata kuliah yang akan saya ajarkan, dan berikut ini saya akan tampilkan proses video pembelajaran mata kuliah Hukum Perdata. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tempatnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Baik, adik-adik sekalian, bagaimana sebelumnya itu kita sudah masuki materi pengantar hukum perdata ya. Dimana pengantar hukum perdata itu membahas mengenai pengertian hukum perdata itu sendiri serta sejarah dan dasar hukum perdata. Oke, sekarang untuk pertemuan kali ini itu kita membahas mengenai hukum tentang orang ya. Hukum tentang orang ini dalam buku satu ya, satu. Oke, sebelum masuk kita mereview kembali dulu ya, materi sebelumnya. Oke, ada yang masih ingat apa pengertian dari hukum perdata sendiri? Saya Pak. Oke, kita lihat tuh pengertian perdata. Ialah hukum yang mengatur perpindahan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara yang lain. Oke, ada yang lain? Oke, silakan kita. Hukum perdata ialah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu dengan yang lain, mengatur hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan. Jawaban dari teman-teman kalian semua ya, itu intinya adalah hukum perdata itu mengatur antara individu satu dengan yang lainnya atau satu dengan yang lain, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita masuk di materi hukum tentang orang. Oke, pengertian ya. Dikira semua orang berasal dari terjemahan kata personalitas atau menurut Belanda ya, menurut Belanda adalah personalitas, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah personal law. Dalam hukum, kata orang itu diartikan sebagai pembawa hak dan juga subjek di dalam hukum. Jadi dalam hukum itu dikenal sebagai pembawa hak dan juga subjek di dalam hukum. Sedangkan dalam Belanda atau kata dari Belanda yaitu personalitas dan juga dalam bahasa Inggris adalah personal law. Itu pengertian ya. Hukum tentang orang itu diatur dalam KUH Perdata yaitu buku 1 ya. Buku 1 tentang orang, kemudian buku 2 tentang benda, buku 3 tentang peradaban, dan buku 4 tentang perbuatan. Baik, selanjutnya berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai daripada saat seorang itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal. Bila perlu untuk kepentingannya dapat dihitung turut hingga mulai orang itu berada dalam kandungan. Asal saja kemudian dia dilahirkan dalam keadaan itu. Jadi kalau orang masih dalam kandungan itu disebut dengan sebagai pembawa hak ya. Kalau dia lahir itu sudah disebut dengan pembawa hak. Misalkan bahwa nenek dari si A telah meninggal dunia sebulan sebelum kelahiran si A dan surat wasiat yang menyatakan bahwa si A adalah ahli warisnya. Kemudian si A tersebut akan mewarisi dari neneknya meskipun ia belum lahir. Jadi walaupun dia belum lahir ya, apabila neneknya berwasiat bahwa si A ingin menerima sebuah
warisan ya, warisan peninggalan nenek, maka dia berhak walaupun masih dalam anunya. Yang penting dia lahir dalam keadaan hidup ya. Hidup. Kecuali kalau dia meninggal, maka tasawuf itu tidak sebagai si pewaris ya. Kelahiran si A menegaskan tasawufnya sebagai ahli waris. Jadi ya, kelahiran si A itu menegaskan bahwa tasawufnya sebagai ahli waris walaupun dia masih dalam kandungan. Namun jika si A tidak lahir dalam keadaan hidup, ia akan dianggap tidak pernah ada. Dalam hal itu, hak-haknya akan hilang dengan efek retrospektif atau berlaku terus. Maka dia harus dalam keadaan hidup. Dia kalau misalnya meninggal atau dalam keadaan tidak hidup, maka haknya itu sebagai ahli waris itu tidak ada ya. Tidak ada karena dia meninggal. Hanya dilahirkan dalam keadaan hidup saja itu berhak menerima sebuah atau dinyatakan sebagai ahli waris. Oke, satu lagi saya tegaskan bahwa warisan itu berarti atau waris itu berarti apabila si pewaris atau ketua waris itu meninggal dulu ya. Kalau masih hidup itu baru bisa berarti. Ya, berbeda dengan hibah. Kalau hibah itu walaupun masih hidup ya, masih hidup itu bisa beralih. Tetapi wasiat dan warisan meninggal dulu si ahli yaitu pewaris baru beralih sebuah harta atau yang diwariskan. Jadi kalau belum meninggal berarti belum bisa beralih. Lanjut, suatu kelahiran telah menghasilkan adanya suatu subjek hukum baru atau orang manusia atau natural person. Dalam bahasa hukum memiliki hak dan kewajiban. Jadi suatu kelahiran itu menghasilkan adanya suatu subjek hukum baru atau orang manusia. Jadi orang itu pada saat lahir maka disebut dengan subjek hukum atau orang manusia, yaitu bahasa hukum disebut dengan memiliki hak dan juga kewajiban. Maka itu ada hak dan kewajibannya sebagai orang manusia. Lanjut, semua orang mempunyai hak, akan tetapi tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Jadi semua orang itu mempunyai hak ya, hanya baik tersebut. Baik tersebut itu mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk makan, mempunyai hak untuk dinafkahi. Tetapi tidak semua orang itu mempunyai kewenangan hukum atau untuk melakukan sebuah perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalam hal ini misalnya membuat sebuah perjanjian ya, perjanjian itu harus orang dewasa ya. Misalnya perjanjian jual beli, misalnya fikri ya, fikri belum cukup umurnya usia berapa kalau dalam pendataan? 21 tahun ya, 21 tahun. Kalau misalnya fikri belum genap umurnya 21 tahun, berarti dia belum bisa melakukan perbuatan hukumnya atau kewenangan hukum. Dalam hal ini adalah perjanjian ya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa itu belum bisa dilakukan ya, karena belum dewasa dan dewasa. Karena dalam pokok itu usia minimal 21 tahun itu dianggap dewasa. Kecuali kalau dia sudah menikah itu sudah dianggap dewasa ya, walaupun masih umur 19 tahun, masih 20 tahun itu sudah dianggap dewasa. Karena dalam undang perkawinan mengatur bahwa minimal usia 19 tahun perempuan dan laki-laki itu sudah dianggap menikah ya. Kalau misalnya mereka sudah jadi suami istri itu sudah dianggap dewasa walaupun belum 21 tahun. Ya, semua orang mempunyai hak, tetapi tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum. Orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Oke, kita masuk ke subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan juga kewajiban. Ini pengertiannya. Pengertian adalah subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak. Jadi orang yang dia subjek hukum itu adalah dia memperoleh hak dan juga kewajiban dari hukum. Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam komunitas hukum, subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia pribadi atau disebut dengan third person dan juga badan hukum atau third person. Ya, subjek hukum satu ya, ada dua yaitu manusia dan juga badan hukum. Manusia ini maksud orangnya. Pertama, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lainnya. Kedua, pasal 2 KUH berkata bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak itu laki dan mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa anak yang dalam kandungan itu disebut dengan sebuah hak ya, bahwa anak yang dalam kandungan itu adalah dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak itu dikehendaki. Kalau misalnya dia
bertujuan untuk menerima wasiat, maka dianggap sebagai satu hak. Ya, anak dalam kandungan ya. Kemudian kalau bisa dia lahir, berarti dianggap ada kalau meninggal berarti ya. Manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia diberi kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan sendiri. Seperti saya jelaskan tadi ya, manusia itu harus cakap dulu. Cakap dalam artian dewasa ya, dewasa dan juga tidak di bawah kemampuan. Jadi cakap dalam bawah data itu ada dua. Pertama dewasa ya, dewasa itu minimal 21 tahun ya, 1 tahun. Kemudian tidak di bawah kemampuan. Jadi di bawah kemampuan ini maksudnya adalah orang tersebut atau sudah hukum tersebut itu tidak gila ya, tidak gila atau tidak lemah daya pikirnya, tidak lemah daya ingatnya. Dia harus benar-benar normal ya, itu di bawah kemampuan. Itu cakap menurut perdata. Jadi ada dua, pertama dewasa minimal 20 tahun, yang kedua tidak di bawah kemampuan atau orang yang benar-benar pikirannya jernih ya, yang jernih, atau misalnya orang yang tidak lemah daya ingatnya, tidak lemah daya pikirnya. Ya. Itu adalah cakap menurut hukum. Yang kedua adalah badan hukum. Selain manusia, badan-badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Jadi selain manusia ada juga badan hukum yang disebut sebagai subjek hukum, yaitu di mana perkumpulan dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan hukum juga dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, dan dibagi kewenangan menurut hukum publik. Badan hukum privat yaitu badan hukum yang bukan dibentuk oleh pemerintah. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang dibentuk oleh individu tertentu dan sesuai menurut hukum yang sah. Jadi badan hukum ada dua ya, ada publik, di mana publik itu dibentuk oleh pemerintah dan diberi kewenangan menurut hukum publik. Sedangkan badan hukum privat itu dibentuk oleh swasta ya, dibentuk oleh swasta. Dan badan ini merupakan badan hukum yang didirikan oleh individu untuk tujuan tertentu dan sesuai dengan hukum yang sah. Oke, baik. Sekian, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kami tutup, saya tutup. Mungkin ada yang bertanya mengenai materi hari ini. Silakan. Oke, silakan Anas. Mengapa anak di bawah umur tidak boleh melakukan perjanjian? Oke, anak yang di bawah umur tidak boleh melakukan perjanjian. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa anak yang belum dewasa ya, dewasa itu belum bisa melakukan sebuah perbuatan hukum. Karena dalam hukum perdata minimal usia 21 tahun itu sudah dianggap dewasa. Kalau di bawah itu benar dewasa ya, maka dia belum bisa melakukan sebuah perjanjian. Misalnya anak mau melakukan kredit motor melalui finance S misalnya ya. Kalau kamu belum usia 21 tahun itu belum di approve ya, belum berkas kamu karena kamu belum usia 21 tahun. Kecuali usia 21 tahun itu baru bisa dilakukan sebuah perjanjian dengan konsumen antara pelaku usaha dan konsumen. Ya, makanya anak yang di bawah 20 tahun ke bawah itu belum bisa melakukan sebuah perbuatan hukum. Kecuali baru sudah menikah minimal 5 tahun atau 20 tahun itu sudah bisa atau sudah menikah. Karena menurut perkawinan mengatur minimal 15 tahun itu sudah menikah. Saya kata lagi? Oke, silakan. Contoh dari badan hukum privat dan publik itu apa? Oke, badan hukum publik dan juga hukum privat itu ya. Hukum publik ini seperti yang penjelasan adalah badan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk hukum publik. Contohnya misalnya BUMN ya, badan usaha milik negara. Itu kan diberikan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. BUMN seperti misalnya yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum privat ini yang bukan didirikan oleh pemerintah ya, tetapi merupakan badan hukum milik swasta atau didirikan oleh swasta. Seperti apa contohnya? Seperti finance ya, banyak lembaga finance Adira itu swasta yang milik swasta, Dara itu milik swasta, dan juga bank lainnya yang milik swasta. Jadi semua badan hukum privat yang didirikan oleh swasta atau miliknya adalah swasta itu
itu disebut dengan badan hukum privat. Kalau publik berarti dibuat oleh pemerintah ya, atau misalnya berdasarkan di negara atau dibuat dengan BUMN. Itu ya, badan hukum publik dan juga badan hukum privat. Sekali lagi, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya masih mengenai tentang materi hukum tentang orang ya. Orang di mana pembahasan itu akan dibahas mengenai nama, domisili dan juga catatan sipil. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.